Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Wening Nalurita di Pondasi Podcast Negeri Demokrasi. Saat ini kita kedatangan narasumber yaitu anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Beliau adalah Bapak Galih Akbar Tanjung, Esos MAP. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Terima kasih telah hadir di Podcast Negeri Demokrasi. Tentunya kami sedikit menyita waktu Bapak ini Bapak. Ya, Bapak boleh sedikit menyapa sahabat Bawaslu, Bapak dari divisi mana, untuk koordinator divisi apa seperti itu Bapak? Boleh dipersilakan. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur atau para penonton podcast Pondasi milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak. Tentunya ini adalah produk daripada Humas seperti itu ya Bapak ya. Nah, luar biasa sekali kita hadir menyapa sahabat Bawaslu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, tentunya jargon yang sudah kita gaungkan bersama, jangan lupa ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab bersama Bapak Galih Akbar Tanjung. Bapak, dari sisi pengawasan ini Bapak, bagaimana sih Bawaslu melihat tantangan pemilu 2029 yang akan datang Bapak? Saya kira Bawaslu selaku penyelenggara pemilu tidak ada tantangan yang begitu berat ya, karena ini kan menjadi kegiatan rutin kenegaraan yang kemudian menjadi diawasi oleh Bawaslu 5 tahunan sekali. Tapi secara regulasi kita masih menunggu apakah pemilu berikutnya sama dengan pemilu yang saat ini. Kan ada beberapa putusan MK yang kemudian memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, kami masih belum mengetahui. Tapi setiap tahapan pemilu maupun pilkada, Bawaslu harus siap, gitu kan. Apapun kondisi situasinya, kami harus siap, gitu kan. Secara teknis aturan kami ada, gitu kan. Secara SDM kami siap. Jadi istilahnya kapanpun pemilu, Bawaslu pasti akan siap. Dan bagi kami tidak ada tantangan, karena tantangan itu bagian dari bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Betul. Harus ada solusinya. Nah, saya kira setiap problematika pemilu itu berbeda-beda, pilkada berbeda, kemudian pemilu juga berbeda untuk legislatif dan eksekutif. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi sambil menunggu regulasi ya Bapak ya, tentunya ya, Bawaslu tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti itu ya Bapak. Benar. Ya. Bagaimana sih Bapak Bawaslu sudah memetakankah potensi kerawanan dini Bapak saat ini di masa non tahapan? Di non tahapan ini ada beberapa kegiatan yang kemudian menjadi dasar Bawaslu, diantaranya terkait dengan pemutakhiran data berkelanjutan, kemudian bicara tentang pengawasan partisipatif, gitu kan. Bawaslu sebetulnya memiliki rentan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pengawasan partisipatif di tengah non tahapan, gitu. Tidak ada tahapan bukan Bawaslu diam, tidak ada tahapan bukan Bawaslu tidak memetakan sama sekali, tapi dengan tidak ada tahapan ini bagian dari Bawaslu untuk memperkuat masyarakat melalui edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman masyarakat tentang isu-isu pemilu dan demokrasi. Kenapa? Ketika pemilu berlangsung ke depan 4-5 tahun yang akan datang, masyarakat sudah mengerti. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan khusus Bawaslu sebetulnya. Bicara tentang pengawasan partisipatif, gitu kan. Bicara tentang bagaimana masyarakat itu memiliki kesadaran untuk turut serta melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemilu dan pilkada. Nah, kesadaran ini akan muncul ketika mereka memiliki pengetahuan. Nah, mereka tidak akan memiliki pengetahuan jika Bawaslu tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Nah, saat ini sebetulnya menjadi tantangan Bawaslu untuk memberikan informasi secara masif kepada masyarakat, gitu kan. Nah, bagaimana? Ya, melalui podcast seperti ini bagian dari cara kita mengedukasi masyarakat, gitu kan. Kemudian melalui diskusi-diskusi, gitu kan, kita menjadi narasumber di beberapa pertemuan. Ini bagian dari cara kita mengedukasi masyarakat, memberikan informasi pendidikan politik dan demokrasi. Kedepannya, ketika tahapan pemilu berlangsung, masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pemilu. Nah, hak dan kewajiban masyarakat mengerti masyarakatnya. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, jadi di sini adalah pondasi podcast Negeri Demokrasi, tentunya memberikan informasi-informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama sahabat Bawaslu sekalian. Nah, berarti di masa non tahapan ini sudah banyak sekali ya Pak kita sosialisasi, baik melalui virtual atau di pondasi ini ya Pak ya, maupun kita berkunjung ke baik instansi, stakeholder yang lain seperti itu ya Pak. Bahkan ke mahasiswa ya Pak ya, untuk Bawaslu. Jadi Bawaslu sendiri sebetulnya mencoba untuk mensiasati, gitu kan, bagaimana keterbatasan anggaran saat ini. Hari ini kan pemerintah lagi efisiensi. Gitu kan. Maka Bawaslu harus memutar otak untuk bagaimana menggunakan kemampuan kita menyapa masyarakat lebih banyak tanpa anggaran. Ada banyak hal sebetulnya. Ada kampus, ada sekolah, gitu kan, yang kemudian mereka pasti ingin mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan demokrasi. Pendidikan demokrasi sebetulnya harus ditumbuhkan sejak mulai mereka pelajar, kemudian mahasiswa. Karena setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak berdemokrasi, gitu kan. Dalam demokrasi ini kemudian diejawantahkan melalui hak pilih, gitu, kedaulatan rakyat. Nah, ini yang kemudian harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat melalui sekolah, melalui kampus-kampus. Kenapa? Bicara tentang kos politik yang tinggi bagi para politisi ini karena mereka ingin mencari dengan cara instan, gitu kan. Tapi ketika masyarakat sudah cerdas, saya yakin sedikit kos politik yang akan dikeluarkan, gitu kan. Jadi uang bukan segalanya untuk meraih kekuasaan, gitu. Tapi bahwa setiap pemilu butuh uang, iya, untuk kegiatan kampanye dan sebagainya. Tapi kampanye yang efektif adalah bagaimana kampanye itu bisa diserap oleh masyarakat informasi terkait dengan visi dan misinya. Nah, ini kan butuh rentannya waktu yang panjang untuk kemudian memberikan kesadaran masyarakat jika memilih calon pemimpinnya itu harus melihat visi dan misi program kerja, bukan karena uang. Nah, ini juga menjadi tugas Bawaslu untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada para pemilih melalui pelajar dan mahasiswa. Itu, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, seperti sahabat Bawaslu ya, jadi di masa non tahapan ini tidak hanya Bawaslu menunggu masa tahapan saja, namun Bawaslu bekerja dengan sepenuh hati di masa efisiensi ini untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada semua stakeholder dan juga masyarakat. Harapannya apa? Demokrasi kedepannya itu berjalan lebih seimbang dan kemudian kita menunjukkan integritas bahwasanya setiap masyarakat, lapisan masyarakat baik mahasiswa, tua, muda ataupun yang pemilih yang baru pertama kali memilih itu ya Pak ya, diberikan pemahaman seperti itu. Oleh sebab itu kenapa Bawaslu terjun langsung ke lapisan masyarakat. Nah Bapak, selain sosialisasi ini kan dalam tahapan PDPB nih Pak, apa sih fokus utama pengawasan Bawaslu Pak? Jadi gini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di dalam undang-undang pemilu itu diatur. Selain di luar dari tahapan teknis pemilu dan pilkada, hari ini kan tidak ada tahapan pemilu dan pilkada, hanya ada tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini bagian dari tugas penyelenggara pemilu untuk
untuk menjaga, merawat gitu kan, apa ya, men-maintain sih kan pemilih ini ada yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Contoh, PDPB itu bagian dari cara penyelenggara pemilu untuk merawat administrasi pemilih gitu kan. Dalam tahapan pilkada dan pemilu gitu kan, ada pemutakhiran data pemilih dan kemudian ditetapkan sebagai data pemilih tetap. Pasca DPT itu, hari ini di luar non tahapan ada namanya pemutakhiran data berkelanjutan untuk memastikan orang yang tidak masuk di dalam DPT kemarin masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan dan mencoret orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Siapa yang tidak memenuhi syarat? Biasanya ada orang yang meninggal dunia atau orang yang alih status yang sebelumnya mereka sipil kemudian menjadi masuk ke TNI, Polri, nah ke militer. Nah ini juga mereka harus dicoret sebagai daftar pemilih karena mereka tidak memiliki hak pilih. Nah, bisa saja orang yang pindah domisili dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur dan atau sebaliknya. Nah, jika pindah dari Kalimantan Timur, mereka akan dicoret dari data pemilih Kalimantan Timur dan masuk ke mereka berdomisili terbarunya. Nah, ini menjadi bagian dari ikhtiar penyelenggara pemilu untuk memastikan ketika nanti pada saat pemilu pilkada ke depan itu pemilihnya sudah bersih gitu. Dalam artian tidak ada lagi residu-residu yang kemudian menjadi apa ya istilahnya ya, karena gini, daftar pemilih ini nanti menjadi bagian dari KPU untuk menentukan dan memetakan TPS, untuk menentukan jumlah surat suara. Jika kemudian pemilih ini tidak valid jumlahnya gitu kan, maka bisa saja nanti ada kekacauan dalam penentuan TPS dan jumlah pemilih dalam satu TPS gitu. Maka memang sejak dini saat ini KPU, Bawaslu istilahnya kalau saya boleh bilang itu sedang melakukan pemeliharaan terhadap daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dan kemudian saat ini sedang dirawat, diperbaiki jika ada yang salah gitu kan, melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Nah, Bapak, apakah masyarakat bisa ikut mengawasi tahapan PDPB ini, Bapak? Oh ya, bisa, karena masyarakat bisa mengakses cek DPT online. Seperti. Cek DPT online untuk kemudian mengetahui mereka sudah masuk atau belum. Jika belum masuk, bisa berkomunikasi, memberikan informasi ke Bawaslu. Jadi dengan kolaborasi masyarakat dan juga Bawaslu itu sangat penting juga ya Pak penting. ya dalam tahapan ini. Bapak, apakah bentuk potensi pelanggaran dalam PDPB ini yang perlu diantisipasi sih Pak? Pelanggaran sebetulnya bukan pelanggaran istilahnya ya, ada kesalahan administrasi dalam proses penginputan gitu, biasanya. Contoh, orang yang sudah meninggal ternyata masih masuk, ya, itu kesalahan administrasi lah istilahnya itu kan, karena bukan juga bagian dari pelanggaran itu muncul ketika ada tahapan teknis gitu kan. Saat ini bukan pelanggaran, kesalahan administrasi yang kemudian Bawaslu dapat memberikan saran perbaikan seperti itu untuk melakukan perbaikan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi pengadministrasian yang ya, perlu diperbaiki dan lebih teliti lagi seperti ya. itu ya Pak ya. Bapak, ini terakhir nih Pak, bahwa Pondasi ini adalah produk daripada divisi humas seperti itu ya Pak. Strategi divisi humas itu di masa efisiensi seperti ini masih tetap bisa melaksanakan tugas pokoknya, kegiatan-kegiatannya itu bagaimana sih Pak strateginya? Ya, sebetulnya kunci humas cuma satu kalau menurut saya, ya kan? Sedikit kerja, kemudian mereka mampu menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang luas, gitu kan. Tapi geraknya sedikit, gitu. Ini kan PR nih, gitu kan. Terus bagaimana caranya, ya kan? Buat aja, kemudian
di media sosial. Gitu kan. Interaksi di media sosial itu menurut saya itu lebih efektif dibandingkan kemudian kita berinteraksi dengan banyak orang secara langsung. Gitu kan. Kita membutuhkan 2 jam atau 1 jam untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam sebuah pertemuan paling maksimal cuma 100 gitu. 100 orang nih membutuhkan waktu 1 jam 2 jam gitu kan. Podcast ini sekali podcast paling maksimal 30 menit gitu kan. Jika di-share kemudian dibaca oleh banyak orang melalui media sosial, nah ini akan lebih efektif. Ini bagian dari salah satu cara strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyapa banyak orang, gitu kan, dengan satu share, gitu Satu kan. share, ya. Ya, ssekarang kan era smartphone, ya kan. Betul. Nah, kita harus smart, jangan punya yang smart, Betul, betul. gitu kan. Jadi kita harus membaca peluang seperti ini, gitu kan. Kalau kita pertemuan secara langsung membutuhkan banyak biaya, gitu kan. Sedangkan kita saat ini sedang ada efisiensi anggaran. Efisiensi bukan berarti menjadi penghalang, tapi menjadi tantangan kita untuk mencari solusi seperti apa dan bagaimana kita menginformasikan kepada masyarakat. Ya. Kita punya media sosial, melalui media sosial kita lah yang kemudian bisa kita share ke banyak orang. Bisa melakukan edukasi secara substansi sama, memberikan informasi pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Betul. Substansinya sama gitu kan. Cuma memang saat ini masyarakat lebih suka memilih informasi dengan cara instan di media sosial daripada mencari informasi melalui pertemuan secara langsung. Nah, peluang dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, terima kasih Bapak atas Sama-sama. informasi yang sudah diberikan tentunya. Nah, sahabat Bawaslu, disinilah kerja-kerja Bawaslu dan juga Divisi Humas, bahwasanya Divisi Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan inovasi-inovasi gimana sih cara menyikapi di masa tahapan efisiensi saat ini. Nah, sahabat Bawaslu, mungkin kita akhiri ya Bapak ya untuk podcast untuk sesi hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe, like, serta komen untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur agar sahabat Bawaslu tetap bisa menyaksikan info-info penting terkait demokrasi. Tentunya terima kasih Bapak Galih. Jangan lupa jargonnya Bawaslu ya, jangan lupa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.